Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Menjelang pemilu 2019 malam hari ini, InJambi akan mengangkat tema peta kekuatan Pilpres di Provinsi Jambi. Dan bersama saya Melani Kadar, inilah InJambi selengkapnya. Provinsi yang terletak di tengah Pulau Sumatera dan memiliki slogan Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah ini, dari data BPS Provinsi Jambi pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 3,5 juta jiwa dengan jumlah mata pilih 2,4 juta jiwa pemilih. Ini adalah jumlah yang potensial untuk diperebutkan kedua paslon presiden ini. Perlu strategi jitu yang harus disiapkan untuk merebut hati dan suara pemilih di Provinsi Jambi. Karena ini sangatlah kompleks, Provinsi Jambi memiliki kultur budaya yang sangat beragam dari setiap kabupaten kotanya. Jambi dengan segala kearifan dan budayanya yakin memiliki sikap yang santun dalam memilih pemimpin bangsa untuk 5 tahun mendatang, tanpa perpecahan dan tanpa membeda-bedakan karena pilihan, karena kita adalah Jambi yang damai dan mencintai NKRI. Dan pemirsa, sejumlah bintang tamu telah hadir malam hari ini. Saya sapa dan perkenalkan secara bersamaan saja. Yang pertama, Bapak Arifuddin Yasa selaku Wakil Sekjen TKD KIK Jokowi Maruf Amin Provinsi Jambi. Lalu Bapak Noviardi Verzi selaku Direktur Konten Kampanye Kreatif BPD Prabowo Sandi Provinsi Jambi. Bapak Subhan selaku Ketua KPU Provinsi Jambi. Bapak Asnawi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Bapak KBP Edi Faryadi selaku Direskrimum Polda Jambi, dan dua pengamat politik yang senantiasa bicara tentang politik Jambi. Selamat malam dan Assalamualaikum Bapak Nafarin Karim dan Bapak Fahrudin. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Oke, baik, nggak usah kaku. Karena malam hari ini sebenarnya menjelang pemilu 2019, kita semua pengen tahu lebih dalam lagi. Sebenarnya di wilayah Provinsi Jambi banyak sekali pendukung dan juga relawan-relawan yang bergerilya untuk memilih dan juga memberikan suaranya kepada pasangan calon yang ia pilih, itu baik nomor 1 maupun nomor 2. Dan untuk segmen pertama ini saya akan berikan setiap masing-masing relawan ataupun pendukung nomor urut 1 dan nomor urut 2 dengan waktu 3 menit. Bapak-bapak berdua di belakang saya, 3 menit. Ini kita akan bicara, pertanyaannya singkat. Singkatnya apa? Adalah sebenarnya dengan hasil debat yang kemarin, sekuat apakah masing-masing pasangan calon untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat memilih pasangan calon yang telah ditentukan. Nomor urut 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera para pemirsa dan bapak-bapak sekalian. Dari refleksi debat secara nasional, maka di Jambi melalui TKD Koalisi Indonesia Kerja ini ditetapkan 70% capaian untuk suara Jokowi Maruf. Secara struktural, TKD Jambi sudah terbentuk sampai tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Oleh karenanya, dampak daripada debat yang beberapa waktu lalu, Jambi masih optimis untuk mencapai target yang sudah ditetapkan secara nasional untuk Jambi. Saat ini, kawan-kawan di tingkat kabupaten kota, TKD kabupaten kota masih terus bekerja dan untuk melakukan capaian ini. Karena dalam pemilu 2019 ini, pelaksanaan pemilu 2019 ini ada 5 rangkaian kegiatan. 1 pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR RI, DPD, dan DPRD kabupaten dan kota. Mereka kerja untuk itu dan sekaligus menitipkan ketika mereka berkampanye untuk secara individu, caleg-caleg ini menitipkan untuk Pak Jokowi dan Maruf. Jadi cara kita untuk mengangkat persentase di wilayah Jambi ini. Kita sudah coba mendata bahwa dari update yang dilakukan oleh KPU RI,
bahwa untuk mata pilih di Jambi sebanyak 2.475.658. Kemudian TPS yang ada di Jambi seluruhnya adalah 11.341 dari 11 kabupaten dan 141 kecamatan. Nah, ini sudah kita sedang juga melaksanakan kegiatan menyiapkan bagi para saksi yang ada di Provinsi Jambi ini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak, silahkan duduk kembali dan saya persilahkan untuk tim kampanye pasangan nomor 2 dengan waktu kurang lebih 3 menit, tidak lebih dan tidak kurang, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi di Provinsi Jambi menatap pemilihan presiden ke depan dengan penuh rasa optimisme. Tentu optimisme kita ini punya tolak ukur. Memang pasca debat Capres kemarin, kita merasakan gelombang dukungan masyarakat secara alamiah, natural itu mengalir dari bawah ke atas untuk kita fasilitasi dan untuk kita arahkan sesuai dengan visi misi Prabowo Sandi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, tolak ukur kedua yang kita gunakan bahwa optimisme kita ini adalah semakin banyaknya, ya kan, sumbangsi tenaga muda relawan yang hadir meluangkan waktu untuk pemenangan Prabowo Sandi di Jambi ini. Salah satunya adik-adik yang hadir di sini. Saya cuman WA teman-teman hadir di sini untuk memberi dukungan lah atas semacam perjuangan ini. Jadi kita optimis dengan segala pemetaan yang kita lakukan 11 kabupaten kota dengan sekian juta mata pilih, dengan proyeksi partisipasi. Nah, tentu kita akan melakukan pemetaan sebaik mungkin sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Jambi tentang suatu perubahan untuk Indonesia yang adil makmur akan segera terwujud pada bulan April nanti. Insya Allah kami akan berjuang segenap tenaga bersama masyarakat untuk mewujudkan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, sudah cukup. Baik, tadi pertanyaan saya yang saya utarakan ketika bicara tentang debat, tapi tidak sedikit pun pasangan nomor urut 1 ataupun relawan nomor urut 2 ini bicara tentang debat kemarin. Bapak Nafarin Karim, Pak Fahrudin, mungkin bisa dikomentari hal tersebut. Apakah debat pertama kemarin ini sedikit banyaknya tidak ingin dikomentari karena telah berlalu atau seperti apa? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mengenai debat yang dilaksanakan pada 17 Januari 2019 yang lalu, ini hanya bisa mempengaruhi untuk level pemilih-pemilih yang rasional, ya, tepatnya di daerah-daerah perkotaan, ya. Tetapi untuk daerah-daerah marginal ini pengaruhnya kecil sekali elektabilitasnya itu, ya. Bahkan lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan debat itu tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas, ya, itu secara ekstrimnya, ya. Namun kita di dalam debat yang lalu sayangnya saya tidak melihat adanya pertarungan percepatan program, ya. Itu yang saya tunggu. Yang terjadi semacam negatif campaign, ya. Saya tidak melihat adu program di situ, ya. Kita masih jauh dibandingkan Amerika. Amerika itu bahkan program boleh sama, ya. Pertarungannya di tataran akselerasi penggapaian program, ya. Bagaimana mereka akan menggapai program itu? Bagaimana pembiayaannya? Di sana tatarannya, ya. Jadi kita sangat kecewa ya dengan debat yang terjadi, khususnya untuk tataran pemilih-pemilih yang rasional, ya, yang terjadi pada debat tanggal 17 Januari 2019 yang lalu. Itu saja mungkin komentar Pak Fahrudin mungkin bisa menambahkan? Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. secara umum memang sama sebetulnya apa yang disampaikan oleh senior saya di kampus ini ya, bahwa yang kita harapkan sebetulnya di debat itu adalah adu program kebijakan, kalau kita menyebutnya kebijakan. Karena gini, sebetulnya dari sisi Pak Jokowi, pasangan nomor urut 1 itu kan jualannya banyak karena sudah berkuasa. Ini loh program yang sudah kami lakukan, ini loh faktanya, itulah. Harapannya itu ya di dalam debat. Kemudian yang kedua sebagai penantang katakanlah begitu ya, dalam kebijakan itu ada yang namanya evaluasi kebijakan, ada alternatif kebijakan, dievaluasi, dikritisi, kemudian dimunculkan yang namanya alternatif, kita juga menyebutnya sebagai inovasi kebijakan. Ini loh mestinya harus dilakukan. Ya. Nah, itu belum muncul. Apakah ini karena dianggap masih terlalu kaku ya, agak sedikit kaku ya mungkin ya Pak ya, kita menyebutnya debatnya cenderung seperti cerdas cermat gitu saya lihat ya. Jadi nggak mengalir, entah apa ini, aura apa saya belum tahu juga ini kenapa. Tapi yang jelas dari sisi teknis kita menganggap ini masih mengecewakan. Oke, terima kasih. Oke, nah kalau bicara tentang program, pertanyaan yang kedua bagi masing-masing tim pemenangan Capres nomor urut 1, nomor 2, ini kembali didahului oleh nomor urut 2. Silahkan program yang sesuai dengan implementasinya di Provinsi Jambi terhadap pasangan nomor urut 2. Silahkan Bang. Ya, berdiri saja. Baik. Terima kasih Mbak Melani. Pasangan Prabowo Sandi menjadikan Provinsi Jambi sebagai suatu perhatian yang cukup dijadikan skala prioritas. Bukti prioritas bagi pasangan Prabowo Sandi Provinsi Jambi ini adalah kedatangan Pak Sandiaga selaku calon wakil presiden baru-baru ini ke Provinsi Jambi. Salah satu program yang kami tawarkan kepada masyarakat Jambi adalah membawa ya kan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat tingkat bawah itu menjadi isu dan perhatian secara nasional. Jambi kaya akan karet, kaya akan potensi sawit. Maka Pak Sandi jauh-jauh datang ke Desa Nes untuk melihat nasib petani di situ. Artinya apa? Tentu kita nggak bicara jauh-jauh pada waktu itu, kita nggak bicara hilirisasi industri, enggak. Tapi yang jelas kita meyakinkan kepada masyarakat program yang ditawarkan apa yang menjadi potensi Provinsi Jambi secara ekonomi akan menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Sandi kelak jika diamanahkan oleh masyarakat pada pemilu kali ini. Terima kasih Bang, untuk pemenangan Capres Cawapres nomor urut 1, silahkan program yang dapat diimplementasikan untuk Provinsi Jambi. Pemirsa sekalian, pertama saya sampaikan bahwasanya beberapa waktu lalu ketika Pak Jokowi hadir di Jambi 16 Desember di ACC, kemudian sebelumnya juga sudah menyerahkan sertifikasi bagi masyarakat Jambi. Kemudian masalah karet dan masalah sawit yang juga menjadikan bagian keresahan petani-petani kita, maka melalui Pak Jokowi menginstruksikan kepada Menteri SDM agar hasil-hasil karet dan sawit itu melalui BUMN untuk segera ditampung dalam rangka pengendalian harga. Kemudian ada kegunaan ketika itu dilakukan bahwasanya untuk sawit ini akan dikelola melalui BUMN sebagai bahan biosolar. Kemudian ketika karet ini sudah akan dilakukan dan penekanan harga yang untuk dipenuhi bagi masyarakat di Jambi, maka hasil sawit itu juga akan digunakan sebagai campuran aspal. Ini program yang terus dikembangkan nanti ketika Pak Jokowi terpilih. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, infrastruktur sejak 4,5 tahun yang lalu ini masih terus dikembangkan. Tapi skala prioritas program Jokowi Ma'ruf Amin ketika terpilih pada pemilu yang akan datang, maka masalah sumber daya manusia semakin terus ditingkatkan.
Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih. Nah, kalau bicara tentang program, ini pengamat dulu kita bicara ya, karena untuk tim dari pemenangan relawan pasang nomor 1 belum hadir, kita belum bicara tentang milenial. Bang Farudin, bicara tentang program yang diimplementasikan di Provinsi Jambi masih lagi-lagi karet dan sawit. Padahal kita mengetahui adalah isu ini, isu bukan hanya provinsi, Indonesia maupun internasional, dan ini belum terpecahkan hingga saat ini. Apakah ini semakin menarik untuk bisa memberikan peningkatan suara di Provinsi Jambi? Padahal ini adalah isu yang sangat keras dan sangat keras juga untuk diperbaiki. Silakan. Oke, ya mestinya ini kan salah satu potensi lokal ya, bahkan nasional sebetulnya. Tapi untuk Jambi, dua komoditas ini menjadi pekerjaan utama ya di Provinsi Jambi, karet dan sawit. Secara umum belum terlihat ya apa tawarannya, karena gini, saya cukup konsen sebetulnya penelitian mengenai kebijakan pengolahan karet ini, satu karet. Sampai hari ini kita belum punya inovasi yang tepat untuk menaikkan harga karet di tingkat petani. Karena ini masih terkorelasi dengan perdagangan global, kita nggak bisa menentukan. Nah, mestinya kondisi seperti ini harus memunculkan inovasi kebijakan yang saya maksudkan tadi oleh pemerintah. Nggak mungkin petani dibiarkan seperti ini terus. Singapura misalnya nggak mungkin ada kebun karet di sana, tapi mereka yang menentukan harga karet di Indonesia. Oke, jadi untuk mengangkat isu ini apakah sangat penting sekali untuk bisa mengangkat suaranya? Sangat penting, harus konsen. Kalau mau mengambil hati dalam tanda petik orang Jambi, ya harus konsen dengan masalah ini. Oke. Ya. Concernnya apakah nanti bisa diimplementasikan? Apakah hanya bisa menjadi janji saja? Justru itu yang kita harapkan, ya. Karena kalau urusan yang lain itu hampir nggak bersentuhan dengan kita, gitu kan. Tapi karet dan sawit itu sangat keseharian kita, sangat menjadi urusan keseharian kita, gitu. Ya, kalau petani karet, petani sawit sejahtera, itu artinya lebih dari separuh, lebih dari 50% masyarakat Jambi akan sejahtera. Oke, baik, saya beralih ke Pak Nafarin Karim. Pak, kita mengetahui bahwa dari keempat figur ini, di mana Jokowi baru-baru saja datang dengan agenda kepresidenan, lalu Bapak Maruf Amin lebih dahulu datang, namun belum sebagai cawapres saat itu, namun mewakili atas nama PBNU, lalu Bapak Sandi datang baru-baru ini masih segar sekali dengan statusnya sebagai cawapres, dan hingga saat ini Bapak Prabowo belum datang. Tapi kita tahu terdahulu pernah datang dan itu belum menjadi calon presiden. Menurut Anda apakah ini adalah salah satu strategi bisa menarik perhatian masyarakat Provinsi Jambi untuk menaikkan suara mereka ketika mereka hadir di Provinsi Jambi? Silahkan. Terima kasih. Jelas sekali dengan kehadiran daripada calon presiden, calon wapres kita ke Provinsi Jambi, ini jelas untuk menarik perhatian daripada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Hanya saja dalam kehadiran mereka itu kadang-kadang banyak yang melakukan cara-cara pencitraan itu yang lebih kental, ya, tidak memberikan, saya katakan di sini solusi bagaimana mereka akan lakukan ke depannya, ya, untuk meyakinkan kepada masyarakat. Misalnya tadi pagi saya ada bercerita sama mendapat informasi dari petani, terutama petani karet. Dia mengatakan ada hal yang aneh katanya. Harga ban naik terus, sedangkan harga karet merosot. Ya, demikian juga dengan sawit. Harga minyak sawit naik. Ya. Harga sawit turun. Ya. Mungkin solusi-solusi itu yang dikemukakan oleh Pak Farudin tadi, ya. Ini mestinya disampaikan kepada masyarakat, ya, bukan hanya sekedar datang, ya, istilahnya itu pencitraan, curi start, ya, bukan itu seharusnya yang dilakukan, tetapi apa yang akan mereka perbuat ke depannya, ya, ini yang ditunggu oleh masyarakat, ya, itu yang menurut saya
belum nampak, hanya sekedar say hello aja, ya, say hello kepada ya. Baik, nah setelah jeda pariwara berikut ini, kami pun masih menunggu kehadiran dari tim pemenangan nomor urut Capres Cawapres nomor urut 1, karena kita menunggu bahwa bagaimana sih generasi milenial untuk kebutuhannya bisa disuarakan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama IM Jambi. Generasi muda, generasi milenial adalah suara yang saat ini terus diburu. Nah, tidak terkecuali untuk Capres, Cawapres nomor urut 1, nomor urut 2, apalagi Provinsi Jambi yang sekarang ini ternyata bergerilya sekali anak-anak mudanya. Dan sangat disayangkan untuk relawan muda, untuk Capres, Cawapres nomor urut 1 tidak hadir pada malam hari ini, padahal kita sudah undang. Oke, namun malam hari ini saya ucapkan terima kasih juga untuk pasangan nomor urut 2, Capres Cawapres tim relawan mudanya nomor urut 2. Saya ingin bertanya sebenarnya, apa yang digencarkan di Provinsi Jambi? Apa kebutuhan yang seharusnya direalisasikan oleh Capres Cawapres terpilih nanti ketika ini bicara tupoksinya nomor urut 2 bisa membawa suara milenial? Silahkan juru bicaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mau ucapkan terima kasih untuk JEK TV. Karena memang ini yang dibutuhkan justru oleh millennials, ruang-ruang diskusi sesama millennials. Ya. Terus mencoba kita tawarkan di dalam tubuh GMI hari ini di Jambi. Namun jika ditanya kebutuhan, tentu GMI hadir memang untuk mengakomodir anak-anak muda yang intelektual bicara soal untuk politik hari ini secara nasional. Artinya 01 dan 02 hari ini memang butuh sekali diskusi banyak dengan anak-anak muda tentunya. Itu yang hari ini GMI hadir, dan tidak hanya di kota Jambi. GMI sudah terbentuk di Merangin, Kabupaten Bungo, Kerinci, Sungai Penuh. Nah, ini membuktikan bahwa cepatnya milenial menangkap isu-isu nasional, sehingga butuh tubuh wadah untuk mengakomodir anak-anak muda. Oke. Saya rasa itu. Baik, ketika bicara tidak adil tidak bisa hari ini karena memang diundang tidak datang ya untuk Capres Cawapres nomor urut 1. Namun yang saya tanyakan adalah untuk relawan muda Capres Cawapres nomor urut 2, seberapa greget sih Capres Cawapres nomor urut 2 untuk milenials Jambi? Jadi ini sangat greget sekali kalau bicara calon presiden 02. Ini terlihat dari Bang Sandi. Ini juga kita bicara soal program. Program 02 tentunya yang sangat anak muda, tentang UMKM. Itu bagaimana Bang Sandi mencoba menawarkan anak-anak muda, tentunya kalau di Jambi kita bicara Jambi, pengusaha-pengusaha kopi, teman-teman kita yang muda-muda bandrek, yang mana memang harus mendaftarkan usaha mereka, sehingga nanti dalam program Bang Sandi yaitu Revolution 4.0 yang sering beliau sampaikan, itu akan digratiskan pajaknya 2 tahun awal nanti beliau terpilih menjadi wakil presiden. Saya rasa itu menjadi tawaran terus-menerus anak-anak muda hari ini memang untuk bicara dan memilih Prabowo Sandi nanti. Oke, terima kasih. Nah, karena tidak hadir mungkin yang agak berumur bisalah menjawab ya Bang. Bisa lah ya menjawab sebenarnya seberapa greget sih untuk Capres Cawapres nomor urut 1 bisa menarik simpati para milenials Jambi? Bahwasanya generasi muda milenial di Jambi untuk program Jokowi baik secara nasional maupun di tingkat regional di daerah, jelas bahwa langkah yang harus dilakukan, yang akan dilakukan itu memfasilitasi tumbuhnya ekonomi kreatif anak muda yang kemudian dapat menjadi sumber penghasilan seperti YouTuber, ini sudah kita rancang, kemudian fashion style dan gamer. Kemudian
meneruskan literasi digital, karena ini adalah permainan yang selalu digunakan oleh anak muda sebagai upaya dia membuat satu program, membuat satu aplikasi dan pertemanan. Kemudian juga program Jokowi ini meningkatkan pencegahan bahaya kekerasan, bullying, sering ada kita dengar. Ya. Kalau Jokowi ini sudah 4 tahun setengah, dia dilingkari dengan hoax, ya kan? Hoax semua dari yang sebelah itu. Tapi dari dia tetap jalan. Ya, dari pihak sebelah lah, sebelah sana gitu kan. Apa seberang sana enggak tahu kan. Ini di hoax terus, ya kan? Kenapa di hoax? Apa yang dia perbuat dianggap salah karena dia sudah melaksanakan program itu. Ya, Jokowi sudah melaksanakan program itu. Oleh karenanya pada 2019 itu akan terus ditingkatkan. Yang terakhir barangkali program Jokowi terus akan melindungi generasi muda dari bahaya HIV dan AIDS. Nah, ini juga program yang harus terus ditingkatkan oleh beliau. Baik, terima kasih. Nah, tim sebelah tersinggungkah menyebarkan hoax yang akhir-akhir ini katanya terlalu sering banget untuk bisa membuli tim nomor 1, capres-cawapres nomor 1, padahal sudah bertindak? Pertama, harus saya klarifikasi. Kita di tim pasangan nomor urut 02 tidak pernah memproduksi dan tidak pernah membenarkan yang berita-berita, konten-konten yang sifatnya hoax. Justru kita mengedukasi pemilih dengan konten-konten kreatif yang membuka wawasan dan cara pandang baru, yang membuka harapan, membawa semangat baru tentang kehidupan di masa depan. Karena politik itu kita menjual harapan, Mas, ya kan? Kalau kita nggak menjual harapan, agak susah, ya kan? Ini kasihan loh masyarakat Jambi sekarang ini, ya kan? Pemerintahan sekarang menjual tol mana di Jambi, ya kan? Orang susah, nggak makan. Ada pemerintah cerita jalan tol, punya mobil nggak? Nggak punya mobil. Untuk apa jalan tol? Masalah rakyat Jambi sekarang adalah perbaikan ekonomi dan kesempatan untuk meraih hidup yang lebih baik, baik melalui pendidikan dan kesempatan yang lainnya. Tahan dulu Bang Noviardi. Bang Arifudin mungkin bisa dijelaskan secara singkat hoax apa sih yang saat ini selalu gencar dibayang-bayangi untuk capres-cawapres nomor urut 1? Stabilisasi daerah, peran TKD terhadap hoax yang meluncur dari pusat, ini kita coba tangkal. Ya. Saya ingin mengulas dulu, jalan tol itu kan harus sesingkat-singkat waktu. Jalan tol itu dibangun untuk jangka panjang. Bayangkan kalau sudah tersambung mulai dari Sabang sampai ke ujung Sumatera ini, maka ada kelancaran. Efeknya adalah masalah peningkatan perekonomian. Nah, di Jambi tidak ada permasalahan. Kata sebelah ada permasalahan. Kalau sekarang ini tahun 2019 kita sudah mulai masuk dalam APBN yang kalau saya baca bahwa ini sudah dirintis untuk pembuatan jalan tol. Jangan ditolak jalan tol itu. Bukan untuk kita sekarang, anak cucu kita nanti. Generasi milenial di 02 juga akan menikmatinya itu. Ya kan? Jalan tol. Apalagi dengan kondisi sekarang. Nggak usah ukurannya ada mobil atau tidak. Ya kan? Tadi pertanyaannya hoax apa yang disebarkan? Yang kedua, hoax ini sering dikembangkan. Wah, terutama para ulama-ulama. Nah, 4 hari yang lalu 400 ulama dan dai mendeklarasikan mendukung Jokowi di gedung BKUB Jambi. Di mana kriminalisasi ulama? Karena yang berteriak-teriak itu masih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang mulai gitu. Kita biarlah anjing menggonggong kapilah lalu, kita mau jadi kapilah. Itu persoalan. Bang Noviardi singkat. Saya pikir solusi yang ditawarkan pasangan Capres 02 adalah masalah hari ini. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah hari ini, rakyat lapar, ekonomi sulit, masa depan nothing, Mbak. Ya kan, masa depan nothing. Kita tidak bisa menyederhanakan persoalan, menstimulus jalan tol ekonomi maju. Kenyataannya apa? Ya kan, jalan tol yang terjadi justru menimbulkan kesenjangan.
Iya kan? Rakyat miskin harus bayar jalan yang seharusnya digratiskan oleh pemerintah. Dan ini yang akan kita kasih tahu ke masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat tahu ini, iya kan? Bahwa kebutuhan masyarakat Jambi hari ini adalah mereka ingin berdaulat secara ekonomi, adil, dan mampu meraih kehidupan yang lebih baik. Maka solusi yang kita tawarkan itu ekonomi, pendidikan, dan budaya sebagai penguatan kearifan lokal masyarakat Jambi kita itu. Oke Bang, berarti untuk Provinsi Jambi masih belum terlalu dibutuhkan jalan tol? Kalau menurut saya bukan berarti kita melihatnya tidak butuh atau tidak butuh. Dalam pembangunan kita ada skala prioritas. Berarti ini kita belum tidak skala juga pengen prioritas? PHP, bangun jalan kereta api, kenyataannya dibatalkan, ya kan? Masuk APBN. Setahu saya beda-beda APBN 2019 ini belum ada anggarannya, iya kan? Bicara pakai data dong, kan nggak mungkin. Oke, Bang Arifudin. Iya, kita bicara selalu pakai data, Oke. ya kan? Nah, untuk rel kereta api? Rel kereta itu api seperti apa? dalam perencanaan program, ya kan? Berarti Beberapa- 2019 belum ada untuk Jambi? Saya kira ini akan segera terrealisasi ya. Oke. Nanti tingkat-tingkat stasiun yang bakal ada di daerah Jambi ini mulai sampai dari arah barat, selatan sampai ke dengan arah barat sana. Nah, untuk Jambi sudah ada sendiri titik. prioritaskah tol? Kalau Jambi termasuk bagian, karena yang belum tersambung itu Jambi sampai Pekanbaru, ya kan? Nggak usah ditolak masalahnya. Kita tidak pernah janji, tidak akan bicara akan, kita akan meningkatkan dan meneruskan pembangunan. Oke, baik. Saya akan beralih ke perwakilan dari Polda Jambi, Bapak AKBP Edi Faryadi selaku Direskrimum Polda Jambi. Pak, bicara tentang program, saat ini kita mengetahui bahwa petahana dilawan oleh pelawan saat ini. Ketika bicara itu program sudah ada yang berjalan, namun ini masih aja mungkin dikategorikan hoax dan lain sebagainya, tidak terrealisasi dan sebagainya. Untuk Provinsi Jambi sendiri Pak, apakah hoax-hoax ini memang tersebar secara luas dan ini sangat merugikan salah satu pihak? Baik, terima kasih Mbak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Jambi ingin menjelaskan dulu bagaimana kami untuk mengamankan situasi saat Pilpres ini dan juga Pileg. Ya. Bahwasanya Polda Jambi sudah di bawah pimpinan Pak Kapolda sudah menegaskan untuk selalu membawa situasi yang aman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu seluruh anggota yang ada di wilayah-wilayah termasuk ke Polres dan juga ke Polsek, yaitu di kecamatan, itu tersebar hingga ke desa-desa, namanya Police in Village. Ya. Jadi ada satu polisi satu desa. Nah, ini nanti akan berkoordinasi ataupun juga mengamankan kepada setiap warga yang di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai hoax yang saat ini mungkin sedang tren ataupun sedang in, kepolisian itu mempunyai Satgas Nusantara namanya. Nah, Satgas Nusantara ini adalah dibentuk untuk memang menanggulangi ataupun mungkin melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap situasi yang terjadi saat Pilpres dan Pileg ini. Ya. Nah, Satgas Nusantara itu ada Satgas, subsatgasnya itu media, multimedia, nanti akan memantau setiap kegiatan-kegiatan di media sosial yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya Jambi. Nah, di dalam itu ada subsatgas Gakumnya. Nah, terhadap subsatgas Gakum, terhadap hoax-hoax yang ada di wilayah Polda Jambi, kami sudah merangkum dan itu terlihat, Mbak. Artinya siapapun yang melaksanakan kegiatan hoax itu ataupun menyebarkan isu-isu melalui media sosial itu akan terpantau. Kalau boleh tahu Pak, kasus yang saat ini sudah didapati di Provinsi Jambi terkait hoax udah berapa? Ada beberapa, ya nanti itu ditangani oleh. Sudah ada ditangani dan ditindak. Ada, sudah ada ditangani oleh Subsatgas Gakum, yaitu di Direktorat Kriminal Khusus. Nah, oleh itu Subsatgas Gakum ini akan memantau setiap perkembangan media sosial per detik. Artinya kita mempunyai cyber patrol yang ada di Polda Jambi. Nah, ini berkoordinasi nanti dengan cyber patrol yang ada di Mabes Polri. Nah, di Mabes Polri itu adalah lingkup besarnya. Kemudian di Polda Jambi juga kita akan memantau. Jika tidak terpantau di Polda Jambi, nanti terpantau di pusat. Nah, pusat itu pasti memantau.
warga masyarakat tidak usah ragu bahwasanya kita bisa mengetahui itu sumbernya dari mana, kemudian IP-nya nomor berapa, dia buatnya di mana, dan siapa orangnya pasti akan dapat. Berarti harus hati-hati ya ketika mengetik apapun. Pasti. Maka dari itu hati-hati karena jarimu adalah harimaumu. Oke, Pak, terkait hal itu ketika bicara tentang pemilu 2019 otomatis semua pihak inginnya mempromosikan masing-masing calonnya. Kalau bicara tentang opini, kelebihan maupun kekurangan tim lain itu boleh nggak sih? Saya rasa kita sudah ada aturan ya, mungkin di Bawaslu dan juga KPU sudah ada aturannya. Semua akun-akun yang dimiliki oleh pasangan 0102 itu wajib didaftarkan. Oke. Jadi itu akan terkontrol. Yang tidak didaftarkan itulah namanya di luar daripada prosedurnya. Oke. Dan itu akan kita lakukan mungkin take down ataupun mungkin semuanya nanti akan kita pantau melalui media sosial dengan cyber patrol. Oke, terima kasih Pak. Baik. Nah, saya kembali lagi ke pengamat Pak Nafarin Karim ketika bicara tentang program dan juga hoax tadi. Semakin mulai menuju April semakin rame nih Pak. Kalau bicara tentang hoax sebenarnya kita sering menerima juga share-share lah dari WhatsApp ataupun lain sebagainya tentang kelebihan dari tim ini dan tim itu seperti itu. Sebenarnya apa yang dipandangi oleh pengamat sendiri untuk bisa meningkatkan rating dari masing-masing capres cawapres, Pak? Baik, bagi saya untuk meningkatkan rating capres dan cawapres ini, terutama itu yang saya kemukakan tadi, program-program yang ditawarkan, program-program yang bisa memberikan solusi, ya. Berkaitan dengan masalah hoax, ya. Hoax ini kadang-kadang ya, orang bicara secara teori dikatakan hoax juga, ya. Jadi batasan hoax ini juga perlu ada kejelasan, ya. Orang bicara secara logika kadang-kadang, ya. Dikatakan hoax juga, ya. Jadi salah kita yang mana yang hoax, yang mana yang bukan hoax. Jadi kalau pandangan saya ke depan ini ya masing-masing calon untuk meningkatkan ratingnya, saya berharap untuk bisa memberikan solusi-solusi yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Misalnya kecenderungan harga yang naik terus-menerus, bagaimana solusinya, ya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jambi, ya. Sederhana saja, ya. Misalnya masalah pendidikan, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membayar uang kuliah, misalnya, ya. Kemudian kesehatan masyarakat, itu yang paling mendasar dulu, ya. Kebijakan-kebijakan yang harus concern bagi calon-calon presiden dan wakil presiden. Jadi kita bicara tentang solusi ya, bukan masalah dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Ya, kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan itu, ini yang saya katakan kita terjebak pada negatif campaign. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Saya juga akan bertanya ke KPU dan Bawaslu ketika bicara tentang hoax dan juga kampanye. Mungkin jelang pemilu ini semakin hari kita semakin disibukkan dan semakin rumit ya ketika bicara tentang opini dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ini hoax atau apa, dan kita juga pengen tahu sebenarnya sampai saat ini seberapa kuatkah tim kampanye ini sudah melakukan kampanyenya sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Jambi. Jambi kembali bersama Anda, dan di segmen terakhir ini cukup singkat dan tapi harus menarik juga, meyakinkan kita seluruh masyarakat Jambi untuk bisa memilih pemimpin yang benar-benar harus kita pilih. Namun saya juga ingin ke KPU dan Bawaslu. Mungkin dari KPU sendiri Bang, untuk sampai saat ini jelang pemilu 2019 pada 17 April, apa yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi Jambi untuk mensukseskan pemilu 2019?
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak mau mengomentari ya hasil debat ya, debat putaran pertama kemarin dilaksanakan oleh KPU RI. Sebab KPU itu harus memperlakukan semua kontestasi atau pasangan calon adil dan setara. Ya. Nah, ini KPU. Kemudian di samping itu juga hari ini KPU sedang menyiapkan sarana atau media atau wahana untuk masing-masing ya, baik pasangan calon maupun partai politik sebagai kontestasi pemilu itu kampanye ya. Jadi kampanye itu waktunya cukup lama ya, pada pemilu sekarang itu hampir 5 sampai 6 bulan ya. Sementara pada pemilu yang lalu itu kampanye itu masih sangat singkat, cuma 18 hari. Kemudian berbagai macam variasi kampanye ya yang ditelurkan oleh KPU, mulai dari tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye dalam bentuk alat peraga, kemudian bahan kampanye, kemudian ada kampanye akbar, namanya kampanye rapat umum, kemudian debat. Nah, itu salah satu bentuk kampanye. Jadi semua bentuk-bentuk kampanye ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya bagi peserta pemilu ya untuk menawarkan visi, misi, program guna meraih dukungan yang sebesar-besarnya pada hari pemungutan dan perhitungan suara ini. Kemudian kami juga di berbagai macam kesempatan ya itu selalu menghimbau, hindarilah ya hal-hal, membicarakan hal-hal yang sebenarnya masyarakat kita tidak ingin mengetahui atau mendengarkannya, karena lebih banyak hoax atau yang lebih parah lagi fitnah. Nah, mari kita tawarkan visi, jual program, kemudian lakukanlah pendekatan-pendekatan ya dengan masyarakat itu secara simpatik dan menggugah. Nah, ini secara simpatik dan menggugah. Kemudian di masa kampanye ini ya kita beri kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya ya bagi pasangan calon dengan mentaati aturan-aturan main yang ada ya. Nah, itu. Kemudian di samping itu juga KPU sekarang ini sedang mempersiapkan logistik ya, untuk kebutuhan di setiap TPS. Kemudian untuk bilik, kemudian kota itu sudah sampai di kabupaten, 11 kabupaten kota, dan sekarang sudah dipelihara dengan baik menjelang hari pemungutan dan perhitungan suara. Kemudian sekarang ini sudah mulai dalam kerangka pencetakan surat suara, kemudian formulir-formulir untuk kebutuhan atau alat kelengkapan di TPS. Oke, target partisipasi berapa persen, Bang? Kemudian untuk tingkat partisipasi pemilih, KPU RI untuk pemilu 2019 ini mentargetkan itu 77,5%. Nah, untuk itu kami sudah berupaya ya dengan berbagai macam kreasi ya, baik kreativitas sosial maupun kreativitas konseptual, kemudian menggandeng beberapa elemen masyarakat, baik perguruan tinggi, mahasiswa, kelompok kritis, kemudian pelajar, pemilih pemula ya, untuk melakukan sosialisasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi pemilih. Di samping itu juga ya, kita tidak hanya mengharapkan kuantitas pemilih ya, tapi kualitas pemilih. Jadi pendidikan pemilih dalam bentuk edukasi itu kami lakukan di berbagai macam kesempatan. Oke, baik, terima kasih Bang Asnawi. Untuk Bawaslu Provinsi Jambi sendiri sampai saat ini berapa dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu, Bang? Oke, langsung saja. Bawaslu di tahun ini ya, tahun 2019 ini kita menangani beberapa temuan dan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran. Nah, Bawaslu sudah membahas misalkan terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh calon legislatif DPR RI, misalkan ini sudah dibahas di tingkat sentra Gakum. Nah, kemudian kita juga menangani kasus penanganan pelanggaran administrasi yang hari ini juga masih dalam proses pembahasan. Nah, artinya bahwa Bawaslu sampai dengan hari ini ya kan, dari total laporan di untuk pelaksanaan pemilu 2019 ini menerima dan memproses lebih kurang 35 laporan dan temuan
yang terdiri dari administrasi, pidana dan kode etik. Semuanya kita lakukan secara transparan dan terbuka, secara aturan juga digariskan dalam Perbawaslu dan peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin hal yang bisa diwanti-wanti untuk seluruh tim pemenangan malam hari ini agar menghindari pelanggaran yang terjadi. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa pertama potensi pelanggaran itu muncul di tahapan pertama pencalonan. Kita lihat pencalonan banyak persoalan-persoalan manipulasi, kemudian memalsukan dokumen persyaratan calon. Ini kan kita proses administrasi. Kemudian yang kedua pada tahapan yang krusial ada terkait dengan kampanye. Nah, kampanye ini yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kegiatan kampanye menggunakan media atau sarana pemerintah, kemudian kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal waktu. Nah, ini yang masih kita terus lakukan penindakan pada satu sisi. Tapi yang muncul dalam pemberitaan adalah soal kasus pelanggaran-pelanggaran, maka tersita perhatian masyarakat ke soal-soal itu. Sehingga kami berupaya semaksimal mungkin bekerja sama dan berkomunikasi dengan seluruh tim kampanye, baik partai politik maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden, untuk mentaati setiap kegiatan-kegiatan kampanye. Caranya adalah sebelum turun ke lapangan ataupun kegiatan kampanye, kita berdiskusi dulu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, baik, terima kasih. Pak Edi, silahkan Pak, singkat saja, mungkin sebelum kita sebenarnya ingin tahu apa statement dari masing-masing pemenangan. Hindari hoax di Provinsi Jambi ini bukan hal mudah, tapi bisa dilakukan secara bersama-sama, dan ini batasannya mana sih Pak, hoax ataupun fakta? Baik, kita harus mendasari daripada Undang-Undang ITE, bahwasanya di pasal 27, kemudian 42, 45, bahwasanya itu ada batasannya mengenai fitnah, kemudian mengenai hate speech ataupun ujaran kebencian, sara, dan semuanya yang nanti berakibat pada tindakan hukum. Nah, untuk mencegah itu, maka saya menyarankan kepada seluruh warga di Provinsi Jambi, bahwasanya apabila kita mendapatkan berita, baik itu dari media sosial apapun itu, dibaca terlebih dahulu dan tidak perlu harus memforward ataupun menyebarkan ataupun menyebarluaskan. Kalaupun kita mendapatkan, cukup untuk konsumsi kita dahulu, itu dahulu, untuk mencegah daripada penyebaran. Nah, kalau memang itu konten yang tidak benar, kami di Polres-Polres ataupun di kepolisian itu bisa dilaporkan. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan men-take down ataupun mematikan daripada akun itu, bekerja sama dengan tim cyber yang ada di Polda dan juga ada di Mabes Polri. Nah, inilah yang nanti akan menekan daripada hoax ataupun mungkin ujaran-ujaran kebencian yang nanti menimbulkan fitnah dan juga menjadi pertikaian di antara kedua belah pihak. Oke, baik, terima kasih. Dan ini berhubung waktu sangat singkat, kita ingin mengetahui sebenarnya seberapa greget, yakin sih kita harus memilih capres cawapres nomor urut 1 maupun nomor urut 2 pada pemilu 2019. 1 menit saja diawali untuk nomor urut 1, silahkan. Pertama, terima kasih kepada pihak Polda dan aparat penyelenggara pemilu, bahwa hati-hati kepada calon pemilih Jokowi Ma'ruf. Di Jambi sudah diblokir namanya tabloid Indonesia Barokah. Saya salut dengan pihak keamanan dan dari Polri. Yang kedua, kalau Indonesia mau terus maju, jangan ragu milih Jokowi Ma'ruf Amin. Maju, coblos nomor 1 pada tanggal 17 April 2019, hari Rabu. Bahwasanya Jokowi Ma'ruf Amin akan terus meningkatkan masalah pembangunan untuk jalan perubahan untuk Indonesia maju. Bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan cara gotong royong. Jangan lupa 01 tanggal 17 April 2019. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nomor urut 2, silahkan. Baik, terima kasih. Kami dari tim kampanye pasangan nomor urut 02 mengatakan pasangan kami menawarkan perubahan dan harapan.
Bapak Prabowo dan Pak Bang Sandi menawarkan solusi hidup untuk hari ini dan masa depan. Pak Prabowo dan Sandi menawarkan keadilan untuk Indonesia yang adil dan makmur, untuk menghilangkan ketimpangan, menyelamatkan NKRI, dan menjaga warisan kekayaan nasional untuk anak cucu kita. Terima kasih. Jangan lupa pilih 02 Prabowo Sandi. Oke, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Ketika kita bicara tentang solusi, sebenarnya kita ingin tahu apa yang ditawarkan dari masing-masing capres, cawapres untuk Provinsi Jambi. Untuk generasi milenial, mungkin nanti kita akan menyambung waktu lagi untuk mendatangkan untuk pasangan nomor urut 1. Malam hari ini sayang sekali tidak hadir. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.